Shalom adik-adik, terkasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ibadah online hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami mau datang dengan hati bersyukur Tuhan, bahwa pujian penyembahan kami yang terbaik kepadamu ya Yesus. Biarlah Tuhan, Kau berkati ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita angkat pujian Yesus pokok. Pada pakai gerakan ya semuanya. Adik masih semangat memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi sambil menari ya semuanya.
kasih Tuhan Yesus yang telah menyayangi kita, mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Mari adik-adik kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Yes Tuhan, bawa kami Tuhan masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu ya Yesus. Terpujilah nama-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang
Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa, Kau Allah kami yang besar Tuhan. Terima kasih karena Yesus begitu mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Sekarang kami mau buka hati untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan, firman yang ditabur Tuhan boleh tertanam, tertumbuh dan juga bahkan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Kau yang mengurapinya Tuhan dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita tutup ibadah online kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini ya Bapa. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan sukacita, damai sejahtera, dan bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditabur tidak akan pernah sia-sia Tuhan, tapi boleh bertumbuh, berakar, dan bahkan berbuah ya Bapa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala aspek kehidupan kami, keluarga kami, sekolah kami Tuhan, semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. God bless you. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi bersama dengan Kak Debbie melalui sharing online kita hari ini. Nah adik-adik yang ada di rumah, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kak Debbie yakin dan percaya pasti adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, yuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik, untuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan di hari ini. Kami boleh menikmati setiap kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan kesempatan yang sangat baik hari ini Tuhan kasih buat kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hati bahkan telinga seorang murid untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang akan Kak Debbie sampaikan kepada setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang sudah siap dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Wah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh sekali lagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik, kamu masih ingat nggak nih? Di mana bulan kemarin kita banyak bicara dan belajar firman Tuhan tentang apa ya? Apa ya adik-adik? Ya, betul sekali adik-adik. Kita bicara dan belajar tentang perintah Tuhan dan bagaimana caranya kita dapat mengasihi sesama kita. Betul ya adik-adik ya? Wah, adik-adik semuanya keren-keren. Masih ingat firman Tuhan yang kakak-kakak sampaikan. Nah adik-adik, sebelum Kak Debbie lebih lanjut lagi nih bercerita firman Tuhan hari ini, Kak Debbie rindu ajak adik-adik untuk bersama-sama melihat video yang satu ini. Oke adik-adik? Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri?
Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Bagaimana perasaan adik-adik jika adik-adik mengalami hal yang sama seperti video tersebut? Adik-adik memiliki mainan, kemudian mainan adik-adik dirusak. Bagaimana sikap adik-adik? Apakah adik-adik harus memilih untuk marah? Atau apakah adik-adik harus memilih untuk memaafkan? Atau adik-adik mengampuni? Jika adik-adik memilih untuk marah, kenapa adik-adik harus marah? Sebab orang yang marah-marah, Alkitab berkata, itu akan mengundang kita, itu akan menimbulkan kita untuk melakukan kejahatan loh adik-adik. Seperti di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Adik-adik, jika kita memilih untuk memaafkan, kenapa kita harus memaafkan? Nah, hari ini Kak Debbie akan jelaskan kepada setiap adik-adik mengapa kita harus memaafkan. Karena yang pertama, kita adalah manusia yang berdosa. Artinya tidak lepas dari yang namanya kesalahan adik-adik. Adik-adik tahu dan pasti sudah pernah dengar, upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasih Tuhan bagi kita, Dia memaafkan dan mengampuni sehingga kita adik-adik yang harusnya mati karena dosa, kita beroleh hidup yang Tuhan kasih. Wah adik-adik, apakah adik-adik mau memilih marah-marah atau adik-adik mau mengampuni? Dan yang kedua adik-adik, ini adalah perintah dari Tuhan. Adik-adik pasti sudah pernah dengar ya, dikatakan di mana di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21b dan ayatnya yang ke-22. Di sana ada murid Tuhan Yesus yang ingin bertanya kepada Tuhan Yesus, yaitu si Petrus loh adik-adik. Dia berkata kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah Tuhan? Yesus berkata kepada Petrus adik-adik, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, adik-adik, apa ya maksud dari perkataan Tuhan Yesus? Kok Tuhan Yesus bilang sama si Petrus kita harus mengampuni sesama kita sebanyak 70 kali 7 kali, nggak cuma 7 kali loh adik-adik. Yuk kita bersama-sama bantu Kak Debbie adik-adik. Nah coba adik-adik bantu Kak Debbie untuk berhitung bersama-sama. Adik-adik perhatikan ya, 70 dikali 7 sama dengan 490 kali dalam sehari adik-adik. Satu hari sama dengan 24 jam. Dan 24 jam sama dengan 1440 menit. Itu berarti setiap 3 menit mengampuni 1 kali. Atau kalau jam tidur, jam bobo adik-adik nggak dihitung. Sebab waktu adik-adik sedang tidur, adik-adik tidak bertemu dengan orang lain. Sehingga itu membuat kita tidak akan membuat kesalahan kepada orang lain. Maka ada 17 jam
kemungkinan untuk kita bisa melakukan kesalahan nih adik-adik. Wah, berarti coba bantu Kak Dewi lagi. 24 jam dikurang 7 jam tidur adik-adik sama dengan 17 jam. Ini adik-adik artinya satu kali kita mengampuni setiap 2 menit. Wah, kira-kira kita bisa nggak ya adik-adik melakukannya? Setiap 2 menit mengampuni satu kali. Kalau satu kali setiap 2 menit, ini berarti adik-adik ada 20 kali setiap jam. Sama dengan 490 kali setiap hari. Wah, adik-adik, ini merupakan hal yang sangat mustahil. Yang menurut kita kayaknya Kak Dewi ini susah banget loh untuk aku lakukan. Kayaknya kalau setiap teman-teman melakukan kesalahan, pasti ku marah-marah. Kalau teman-teman suka ngejek aku nggak bisa terima loh Kak Dewi. Gimana caranya aku untuk bisa mengampuni teman aku? Ya adik-adik, mengapa Tuhan mengajarkan demikian kepada kita? Artinya, melalui firman Tuhan hari ini adik-adik, Yesus mau ajarkan kepada setiap adik-adik, kepada setiap mama papa, kepada setiap kakak-kakak yang ada, bahwa mengampuni itu tanpa batas. Bahwa mengampuni itu tanpa syarat adik-adik. Bahwa mengampuni itu kita nggak boleh hitung-hitungan sama orang lain. Nggak boleh lihat-lihat kesalahan orang lain. Tuhan Yesus mau ingatkan kepada setiap kita adik-adik melalui firman Tuhan hari ini bahwa kita harus mengampuni sesama kita, memaafkan sesama kita tanpa batas, tanpa syarat. Dan Tuhan ingatkan kepada setiap kita harus mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni setiap kita adik-adik. Nah adik-adik, setiap kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kita juga sudah tahu adik-adik apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Nah adik-adik sudah tahu ya, daripada kita memilih untuk marah-marah dan kita cenderung untuk melakukan kejahatan, lebih baik apa adik-adik? Lebih baik kita bersama-sama untuk mengampuni sesama kita, untuk mengasihi sesama kita adik-adik. Dan melalui firman Tuhan hari ini juga, bukti kita mengasihi Tuhan yaitu dengan cara apa adik-adik? Kita mengasihi sesama kita. Nah, hari ini Kak Debbie nggak tahu apa yang terjadi dengan adik-adik di rumah. Apakah adik-adik sedang kesel sama mama, atau adik-adik sedang sebel sama papa, atau adik-adik sedang ada yang sakit hati dengan teman, atau ada adik-adik yang sedang kecewa, nggak suka sama temennya. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan hari ini adik-adik, Kak Debbie maupun adik-adik yang ada di rumah, kita diingatkan yuk sama-sama kita mau mengampuni, kita mau berdoa untuk orang-orang yang mungkin menyakiti hati adik-adik, yang mungkin bikin adik-adik jadi sedih, adik-adik kecewa. Ya, yuk kita bersama-sama minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku hari ini. Mungkin aku marah-marah. Tuhan ampuni aku hari ini. Mungkin aku kecewa. Mungkin aku sedih. Aku sudah melakukan banyak kesalahan kepada orang lain. Dan aku juga mau mengampuni orang yang melakukan kesalahan yang tidak baik kepada aku. Wah, firman Tuhan hari ini sangat memberkati sekali ya adik-adik. Sebelum Kak Debbie tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa, Kak Debbie rindu ajak adik-adik untuk belajar satu pujian ini. Bicara tentang kasih itu memaafkan. Oke adik-adik, siap? Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Wah adik-adik, lagu pujiannya pun mengatakan kita harus mengasihi, mengampuni setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Yuk adik-adik yang mau bersama-sama mengampuni sesama kita, yuk katakan amin. Oke, kita berdoa bersama-sama adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah diingatkan, bahkan kami sudah mengerti Tuhan akan setiap perkataan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap murid-murid-Mu ya Bapa yang baik. Hari ini Roh Kudus ajar kami untuk kami bisa mengampuni sesama kami ya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk setiap orang-orang, bahkan teman-teman kami yang mungkin membuat kami kecewa, yang mungkin membuat kami marah, yang membuat kami sakit hati. Kami berdoa bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan pengampunan Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita karena Tuhan sudah mengasihi kami, karena Tuhan Yesus sudah menolong kami. Biarlah ya Tuhan, setiap kami selama kami hidup, kami boleh membuktikan kasih kami kepada Tuhan dengan kami mengasihi sesama kami. Roh Kudus, tolong ya agar setiap kami untuk bisa jaga hati kami, jaga hidup kami, untuk terus tetap seturut dengan perintah firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami juga rindu berdoa untuk mama papa kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang selalu memberkati mama dan papa. Engkau Allah yang selalu menyertai pekerjaan mama papa. Bahkan juga Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk setiap sekolah adik-adik. Tuhan, berikan adik-adik hikmat, marifat, pengertian, akal budi yang datangnya daripada Tuhan, sehingga setiap adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik boleh menjadi berkat, adik-adik boleh lebih lagi Tuhan Yesus Tuhan pakai untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Sampai bertemu di sharing firman Tuhan selanjutnya adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah menjagai kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya biar Tuhan yang selalu memberikan kesehatan atas keluarga kami, sehingga kami boleh dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Engkau juga cukupkan akan segala keperluan keluarga kami, sehingga kami dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan menjagai dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya banyak jiwa boleh dimenangkan lewat ibadah online yang kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar Engkau juga berkati akan bangsa negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu memberkati dan membangkitkan setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau menerima doa berkat, kami mau arahkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memuliakan ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.